Hello, thank you so much for stopping by. It's another episode of Makeup Telling Series, and today I'm gonna talk about Siren. Aku udah pernah bahas di video aku tahun lalu, dan karena ini adalah sebuah mitologi, ada banyak cerita, ada banyak versi, dan hari ini aku mau bawain versi lainnya dari cerita Sirens. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, nonton sampai habis ya. Siren adalah makhluk legendaris termasuk dalam jenis nimfa yang hidup di air. Mereka tinggal di salah satu pulau bernama Pulau Antemusa atau Antemoesa. Pulau ini sendiri terkenal dikelilingi oleh banyak batu karang dan tebing-tebing. Mereka menyanyikan lagu-lagu memikat hati yang membuat para pelayar laut mendengarkannya akan menjadi terbuai sehingga kapal mereka menabrak karang dan akhirnya tenggelam. Kalau kalian sudah pernah nonton video Sirens aku tahun lalu, kalian pasti tahu bahwa Sirens ini adalah sejenis makhluk yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari 2-5. Beberapa mengatakan juga ada yang terdiri dari 9 dalam satu kelompok. Dan menurut beberapa versi, mereka ini adalah teman main putri Persephone yang adalah istri dari dewa Hades. Yang akhirnya ia berakhir sebagai pelayan Persephone. Namun ceritanya itu ketika Persephone diculik oleh Hades, Demeter memberi mereka sayap untuk ikut mencari Persephone. Para Sirens akhirnya menyerah lalu tinggal di Pulau Antemoesa. Siren sendiri dilukiskan sebagai burung berkepala besar dengan kaki bersisik, kadang-kadang sebagai bayangan hantu seekor singa. Meskipun begitu, mereka kadang digambarkan dengan atau tanpa sayap. Biasanya memainkan alat musik, khususnya harfa, dan pada abad ke-10 menerangkan bahwa wujud Sirens dari dada ke atas menyerupai burung gereja. Sedangkan badan bagian bawah mereka adalah seorang wanita. Atau kadang pun mereka digambarkan sebagai burung kecil berwajah wanita. Wujud burung dipilih karena kelebihan mereka yaitu suaranya merdu. Kemudian pada masa-masa berikutnya, Siren dilukiskan sebagai wanita cantik atau bahkan sebagai seorang putri duyung. Dalam beberapa bahasa seperti bahasa Spanyol, Prancis, Italia, Polandia, dan Portugis, kata Siren memang digunakan untuk menyebut seekor putri duyung. Namun dari beberapa sumber yang pernah aku baca, bahwa perbedaan antara Sirens dan putri duyung ini adalah dari karakteristik sifat mereka. Mermaid atau putri duyung dikenal lebih friendly, suka membantu manusia, sedangkan kebalikannya Sirens, yaitu lebih agresif dan sangat jarang ditemui oleh manusia. Namun dikatakan Odysseus adalah salah satu orang yang berhasil bertemu dengan Sirens, yaitu saat ia harus melewati pantai yang penuh dengan karang dan memang dihuni oleh para Sirens. Ia menyuruh semua awak kapalnya untuk menyumbat telinga mereka dengan lilin agar tidak mendengar suara para Sirens yang menghanyutkan hati. Ia sendiri ingin agar dirinya diikat pada tiang dan tidak menyumbat telinga karena penasaran seperti apa nyanyian para Sirens tersebut. Hal yang ditakutkan justru terjadi. Pada saat ia diikat dan mendengar suara merdu dari Sirens, ia mulai memberontak dan menyuruh awak kapalnya agar melepaskan tali yang mengikat dirinya di tiang tersebut. Tapi para awak kapalnya itu menolak, dan ketika kapal mereka sudah jauh dari Sirens, Odysseus berhenti memberontak dan menjadi tenang, setelah itu baru dibebaskan. Kisah pertemuan dengan para Sirens juga diceritakan dalam petualangan Iason. Pada saat kapalnya melewati pantai berkarat yang menjadi habitat para Siren, Orpheus mendengar suara mereka yang merdu, lalu ia memainkan harfa dengan nyanyian yang lebih merdu daripada nyanyian para Sirens. Karena merasa kalah, para Sirens menceburkan diri ke laut.
Namun sebenarnya ada nggak sih korban dari para sirens ini? Jawabannya itu ada. Menurut cerita yang pernah aku baca, selain kepada pelaut atau pelayar, sirens juga kerap memunculkan dirinya di tepian pantai kepada orang-orang terutama laki-laki yang sedang mabuk atau kehilangan kesadarannya. Setelah itu, mereka beberapa akan dibunuh dan beberapa dari mereka itu juga akan diculik dan dibawa ke Pulau Antemoisa. Tujuannya yaitu sebagai objek untuk berkembang biak yang selanjutnya itu akan dibunuh dan kerangka-kerangka mereka akan dijadikan alat musik untuk kemudian mereka pakai pada saat bernyanyi. Dan sebenarnya nama sirens ini diturunkan dari nama salah satu dari mamalia atau hewan menyusui yang disebut Sirenia yang mencakup duyung atau dugong atau sapi laut. Gimana, seru nggak makeup telling episode hari ini? Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk komen di kolom komentar makhluk mitologi apa lagi ya yang harus aku bahas. Thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe juga dan di like. Have a nice day. Bye bye.